Catherine Alisa, selamat datang kembali di Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Ramadan tahun lalu saya sempat mampir khusus di kantor beliau dan bersilaturahmi sekaligus mendiskusikan tentang beberapa tantangan-tantangan dunia Islam ke depan. Yang saya hormati Rektor Universitas Al-Azhar, Bapak Dr. Ahmad Lubis. Yang saya hormati juga di sini Bapak Profesor Dr. Bin Syamsuddin, Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki, para hadirin, para moderator, dan seluruh siswa mahasiswa perguruan Al-Azhar yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas berbicara. Tadi saya usul kalau boleh saya bicara awal, supaya yang bicara awal yang junior dulu. Kalau salah-salah ada yang mengkoreksi guru-gurunya, karena saya murid dari beliau-beliau berdua. Dan sekaligus juga saya perlu sampaikan di sini, dalam rangka transisi pemerintahan persiapan, pada saat yang bersamaan sedang ada presentasi untuk gubernur dan wakil gubernur. Jadi saya mohon izin nanti sesudah menyampaikan ini saya akan pamit terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diangkat di sini mengenai peran perguruan tinggi dalam penguatan pemikiran Islam moderat yang ditarik di sini. Tentu bisa menjadi diskusi tentang pemikiran Islam moderatnya. Saya ingin tarik sedikit lebih banyak bicara tentang peran perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi ke depan dan tantangannya ke depan. Kita seperti kita ketahui bersama sudah mendapatkan pesan yang jelas dan tegas dalam Quran. Dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak sekalian, peran itu ada. Kita umat terbaik, labelnya ada, dan ini harus dipandang bukan sebagai privilege, bukan sebagai semata-mata kehormatan, tetapi ini harus dipandang sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada tanggung jawab bagi umat Islam untuk membuktikan bahwa memang benar inilah umat yang terbaik. Dan ketika bicara tanggung jawab itu, maka salah satunya adalah umat Islam harus bisa membaca perubahan zaman. Pilar kekuatan bergeser dari zaman ke zaman. Kalau kita lihat, ada periode di mana umat Islam menonjol, ada periode di mana umat Islam menurun, dan dari waktu ke waktu ada perubahan. Pilar kekuatan ini harus kita pahami. Sekarang uang, kekayaan penting, tapi tak lagi menjadi esensi kekuatan. Masa juga tak selalu menjadi esensi kekuatan. Apalagi pendekatan-pendekatan yang mengandalkan kekerasan tak lagi menjadi esensi kekuatan. Dulu punya kekuatan militer luar biasa, punya pedang yang besar, punya angkatan perang yang kuat, itu tandanya. Sekarang itu semua meskipun ada harus ditopang dengan yang lain. Sekarang dan ke depan pengetahuanlah yang menjadi esensi dari kekuatan. Dan di sini kita sering mendengar istilah knowledge is power. Ilmu adalah kekuatan. Dan ternyata ketika para sejarawan menyelusuri statement bahasa Inggris ini, ternyata ini diungkapkan pertama kali justru oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan dan ia dapat memunculkan kepatuhan. Seseorang dengan penguasaan pengetahuan sepanjang hidupnya dapat membuat orang lain mengikutinya, dan dia akan terus diikuti bahkan sesudah meninggal dunia. Dan ingat bahwa pengetahuan adalah penguasa dan kesejahteraan adalah pengikut. Jadi
Bapak, Ibu, saudara sekalian, hadirin yang saya hormati. Ketika kita bicara ini, saya ingin sedikit mengajak kita untuk menengok pada sejarah, bukan mengagungkan masa lalu, tapi untuk mengambil apa hikmah yang terbesar yang bisa kita ambil dari pengalaman di zaman sebelumnya. Di saat umat Islam mengalami periode kegemilangan sekitar abad 8 sampai abad 12, saat itu sering kita rujuk sebagai saat keemasan, saat di mana pengaruh ada di seluruh antero dunia. Pada saat itu, utamanya dimulai sejak kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far Al-Ma'mun. Dalam kepemimpinannya, Baghdad melahirkan pakar, akademisi, pemikir yang pengaruhnya lintas wilayah dan lintas zaman. Mulai dari Al-Kindi sampai Al-Khawarizmi. Dan yang menarik, kebanyakan dari para pemikir era itu sering disebut dengan istilah polimath. Polimath itu adalah pakar atau jenius di bidangnya yang berbagai bidang, bukan spesialis satu bidang saja. Ya ahli matematika, ya ahli fisika, ya ahli kedokteran, ya ahli hukum agama. Itu semuanya sekaligus. Dan di sana dikenal sebuah tempat yang kita sering rujuk dengan istilah terkenal sejarah kita, Baitul Hikmah. Ini Khalifah Al-Ma'mun yang mendirikan. Institusi akademik ini kemudian menjadi tempat untuk berbagai ilmuwan dari segala antero dunia waktu itu dipanggil secara bergantian. Di Baitul Hikmah ini ada yang menyebutnya diskusi 2 mingguan, ada yang menyebutnya diskusi mingguan, sirahnya beda-beda. Tetapi yang pasti di tempat itu secara reguler para ahli dari berbagai tempat dipanggil dan diminta berbicara secara reguler. Sehingga Baitul Hikmah dan juga Baghdad menjadi simpul ilmu pengetahuan, karena di tempat itu semuanya dikumpulkan. Dan yang menarik, yang diundang tak dilihat latar belakang identitasnya, tetapi siapapun yang menguasai bidang apapun dipanggil. Dari mulai matematika sampai teologi, filsafat, dan lain-lain. Dan yang menarik, ini satu tempat. Sisi lain, Khalifah Al-Ma'mun juga mengirimkan utusan ke berbagai penjuru untuk berburu teks-teks pengetahuan. Teksnya di bawah. Dan ini yang menarik, kalau ada pertempuran seringkali ketika menang tidak menuntut pembayaran rampasan perang, pembayaran uang, pembayaran emas, tapi mintanya adalah menyerahkan buku-buku dari perusahaan mereka. Konsekuensinya, tempat ini, Baitul Hikmah, Baghdad, menjadi tempat berkumpulnya akumulasi ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Dan lalu supaya bisa dibaca, semuanya diterjemahkan. Salah satu penerjemah terbaik di zaman itu adalah Hunain bin Ishaq. Hunain bin Ishaq ini adalah seorang Nasrani dari kota Hira yang tetap menjadi Nasrani sampai akhir hayat dan bekerja menjadi penerjemah dari berbagai macam buku-buku tulisan yang ada, yang dikumpulkan oleh delegasi atau yang dibawa oleh para ilmuwan itu. Sayangnya sekarang kita tidak melihat lagi sisa dari Baitul
hikmah itu, sehingga kita tidak punya sebagai contoh. Tetapi cerita tentang ini ada. Cerita bahwa magnet ilmu pengetahuan terjadi karena kemauan. Satu, membaca perubahan zaman. Ilmu pengetahuan tarik orang di bawah, kirimkan orang untuk mengambil, dan semuanya dicoba untuk bisa diakses kepada warga. Sekarang, sekalian, bagian kita tidak melihat Baitul Hikmah, tapi bagian kita mengambil hikmahnya. Dan kalau kita bicara hikmah, seperti juga sabda Rasulullah, hikmah itu adalah barang milik orang beriman. Karena itu di mana saja ditemukan, ambillah barang itu. Itulah hikmah. Dan sekarang saya membayangkan Baitul Hikmah itu kalau eranya abad 20 atau 21, mungkin namanya kita sebut perguruan tinggi. Tempat di mana kita mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana kita mendidik anak-anak generasi baru kita. Nah, di sini kemudian saya ingin mengajak pada kita semua bicara universitas, bicara perguruan tinggi, bagaimana dengan tantangan hari ini. Kalau kita melihat hari ini dunia sudah mengalami masuk era revolusi industri keempat. Revolusi industri pertama ketika menggunakan tenaga air dan uap untuk produksi. Revolusi industri kedua ketika menggunakan tenaga listrik untuk produksi peningkatan kesejahteraan. Revolusi industri ketiga ketika menggunakan teknologi informasi dan elektronika untuk berbagai macam otomatisasi produksi. Dan revolusi keempat yang sekarang kita sedang lakukan, saya alami, adalah sebuah revolusi yang mengaburkan batas fisik, digital, biologis. Kita masuk di era itu. Bapak sekalian, saya kebetulan minggu lalu di Korea Selatan, di Seoul, itu melihat beberapa terobosan di bidang transportasi. Mereka sudah masuk di era itu. Jadi kalau antri di halte bis itu, tahu bis yang berikutnya mau datang jam berapa. Tapi itu normal, seluruh dunia sudah tahu. Yang menarik, jumlah kursi kosongnya masih berapa. Jadi yang antri itu tahu kira-kira yang dapat di bis berikutnya sampai mana. Kenapa? Karena dia sudah menggabungkan itu semua. Setiap orang yang menempel, setiap orang yang bawa informasi, dia juga adalah pembuat data untuk mengambil keputusan. Semua kegiatan kita tercantum di situ. Kita masuk di era yang keempat. Pertanyaannya, di dalam era seperti ini yang dibutuhkan adalah karakter macam apa? Kalau soal nilai, kita tidak ada pertanyaan. Nilai rujukan kita kepada Quran, hadis, selesai. Itu rujukannya. Dalam tekniknya, di dalam kita membangunnya, kita perlu juga apa yang dibutuhkan karakter-karakter. Yang pertama adalah, ini mendasar sekali di perguruan tinggi menjadi penting. Nomor satu adalah kualitas pribadi, individu, akhlak, karakter masih nomor satu. Dan di era industri yang keempat justru itu makin penting. Karena itu bagi negara-negara berduduk mayoritas Islam, salah satu tantangan terbesarnya adalah soal integritas ini. Karena banyak di kita justru masalah korupsi. Nah, korupsi itu kan soal integritas paling mendasar. 10 orang ada berangkat. Satu, apa? Saya tidak mau bicara panjang lebar soal ini. Yang kedua adalah soal literasi dasar. Literasi dasar adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk punya bukan hanya daya baca, bukan hanya minat baca, tapi juga daya baca. Kita minat baca tinggi, tapi baca pesan-pesan singkat. Tapi begitu bicara daya baca, maka kita berbicara tentang literatur, bukan sekedar cuplikan-cuplikan. Oh, kata mutiara bukan banyak, tapi bagaimana keluar perasaan itu kita mau baca. Literasi dasar ini menyangkut sains
menyangkut teknologi, menyangkut finansial, menyangkut budaya, bukan hanya baca, tulis, dan hidup. Yang ketiga adalah kompetensi. Dan di sini saya ingin garis bawahi yang mendasar sekali bagi kita di perguruan tinggi Islam adalah apa yang disebut dengan 4K. 1. Kemampuan kritis, berpikir kritis. Kita hari ini memiliki masalah soal berpikir kritis ini, karena banyak dari kita justru tidak memiliki critical thinking. Yang kedua adalah kemampuan kreatif. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Dan yang keempat, kemampuan kerjasama. 4K ini: kritis, komunikatif, kreatif, kerjasama. Bapak Ibu sekalian, kritis yang paling mendasar dari kita dan kreatif. Ini dua ini harus tumbuhkan di universitas kita. Dan kalau kita berbicara tentang universitas ke depan, ini kata akhirnya adalah moderat. Ekstremisme tumbuh ketika tidak ada kemampuan berpikir kritis. Syarat untuk ekstremisme tumbuh adalah tiadanya kemampuan berpikir kritis. Kalau orang memiliki kemampuan berpikir kritis, ekstremisme sulit untuk bisa menembus. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, sering tidak terima tulisan ini, iklan, mari ikut sebuah usaha dengan modal 10 juta, dalam 6 bulan bisa menjadi 30 juta atau 40 juta. Sering terima begitu? Iklan-iklan seperti itu, sering tidak? Itu contoh ekstremisme. Iya, cuman ekstremisme di bidang bisnis. Ekstremisme itu. Jadi kalau dengar kata ekstremisme jangan kemudian agama ya. Ekstremisme itu ada di semua sektor. Masuk dengan uang 10 juta, dalam 4 bulan berubah jadi dari 10 juta, 30 juta, 40 juta. Itu ekstremisme, nggak ada itu. Instan seperti itu, nggak ada. Dan apa sekalian, begitu kita kritis, ditanya detailnya, semua argumennya akan ditunjukkan, dan pada saat itu maka akal sehat akan bisa menerima atau menolak. Sama seperti ekstremisme di bidang agama. Cuman kalau dengan kata ekstremisme, asosiasinya lalu cepat-cepat pada atau karena ekstremisme terjadi di semua sektor. Semua sektor. Karena itu, critical thinking, kampus-kampus yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, inilah pemilik masa depan. Dan kedua, kampus-kampus yang menumbuhkan kemampuan kreativitas, di situ akan menumbuhkan masa depan. Ini selembar kertas, Mas sekalian. Kalau kita lihat ujian di kampus-kampus hari ini, ujiannya diberikan pertanyaan, lalu diminta untuk menjawab. Kira-kira begitu. Lalu jawabannya apa? Berdasarkan apa yang sudah dibaca, dijawab. Makin sama dengan literatur, bisa makin baik. Kira-kira begitu. Ke depan, pertanyaannya selembar kertas kosong. Silahkan Anda tulis sendiri, silahkan Anda lakukan sendiri dengan kertas ini. Beda. Yang ditanya bukan apa yang diingat, bukan apa yang dipelajari, tapi apa yang bisa Anda karyakan, apa yang bisa Anda buat. HP ini dibuat oleh orang-orang yang menguasai sains teknologi. Tapi isi HP yang beredar ke WA Group dibuat oleh siapa? Orang-orang kreatif yang bisa membuat sains teknologi menjadi pengganda pesan bagi mereka. Betul? Masuknya berbeda. Kalau kita masih mengikuti era kemarin, revolusi industri ketiga, nanti kita didik anak-anak kita kuasai dasar-dasar sains. Ketinggalan, kalah terus sama Cina, kalah terus sama Vietnam. Karena itulah fase mereka 20-30 tahun yang lalu. Hari ini dunianya sudah berubah. Karena itu perguruan tinggi kita harus justru mengantisipasi yang besok, bukan yang kemarin. Ini tantangan bagi umat Islam. Dan saya percaya bila modal ini dibawa, insya Allah kita bisa minimal meneliti awalan untuk bisa seperti bagaimana Baitul Hikmah dulu dibahas, membaca berbagai zaman, dikumpulkan dari mana-mana, lalu dihasilkan karya-karya yang efeknya kita rasakan sampai hari ini. Mudah-mudahan dari diskusi dan seminar kali ini kita bisa lakukan proposal itu sekedar beberapa pokok-pokok pikiran. Mari kita kuatkan 4: kritis, kreatif,
komunikatif, dan kerjasama. 4 ini yang menjadi salah satu modal untuk bisa membangun perguruan tinggi yang pikirannya bukan hanya moderat, tapi insya Allah akan memberikan makna kepada lingkungan sekitarnya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.